Selamat siang, hari ini saya ingin menyampaikan presentasi berkaitan dengan pertanyaan ruang kolaborasi hari kemarin. Bertanya dengan grup saya Deni Adventisari, Bu Dwi Ayu Stianingsih, dan Pak Arif Nastainuddin. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan kekuatan konteks sosiokultural di daerah Pekalongan yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantoro. Di sini kami menemukan banyak sekali sosiokultural yang ada di Pekalongan. Tapi di sini kami mengangkat satu hal yang menjadi karakter utama, yang menurut kami menjadi prioritas yang pertama, yaitu batik. Di mana batik merupakan salah satu kultur budaya yang ada di Pekalongan. Sudah ada sejak masa kerajaan Majapahit. Motifnya itu berkembang sangat pesat dan didominasi kultur budaya pada saat itu. Karena Indonesia ini mempunyai pelabuhan perikanan zaman dulu yang sangat besar, maka banyak yang berlabuh ke sini, maka corak motif pun dipengaruhi oleh para pendatang, pedagang yang datang. Contohnya dari Belanda, Tiongkok, Hindia, Melayu, Jepang, dan Arab. Pemikiran KHD yang dapat dikontekstualkan sesuai nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, karena kami melihat mengambil batik, maka pemikiran KHD yang dapat dikontekstualkan itu adalah pemikiran di mana dasar dari pemikiran KHD adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dari kodrat alam itu sendiri mempunyai pengertian bahwa sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Kalau kodrat zaman artinya perkembangan anak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Dilihat dari kodrat alamnya. Karena anak sudah sering melihat batik, baik motif maupun warnanya, kemudian anak juga sering memakai batik dalam kehidupan sehari-hari, baik aktivitas sehari-hari ya, di rumah maupun formal dan non formal. Kemudian pengetahuan dasar yang sudah diterima oleh anak itu sendiri, baik dari PAUD atau TK atau bahkan di rumah ya, mulai diperkenalkan oleh orang tuanya secara pribadi. Itu kodrat alam yang bisa kita angkat ya, pemikiran KD yang bisa kita angkat yaitu dari kodrat alam itu sendiri. Kemudian kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini kita lihat, kita tahu bahwa perkembangan motif batik sekarang itu semakin bervariasi ya, dan warna pun, penggunaan warna pun mengikuti variasinya macam-macam sekarang itu. Kemudian perkembangan cara pembuatannya, ini salah satu contohnya yang ada di layar itu adalah cara pembuatan dengan ecoprint. Ecoprint itu salah satu pembuatan yang perkembangan untuk zaman sekarang. Jadi dengan kodrat zaman ini dapat menuntun anak untuk berkembang sesuai dengan zamannya. Pertanyaan yang ketiga, satu kekuatan pemikiran KHD yang dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid sesuai konteks kultur budaya. Satu kekuatan pemikiran KHD yang dapat diterapkan untuk menebalkan laku murid sesuai konteks kultur budaya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami menggarisbawahi tentang menebalkan laku murid. Menebalkan laku murid di sini kami mengartikan bahwa ada wujud tertanamnya budi pekerti dalam diri murid, lebih ke karakternya yang bisa kita angkat itu apa dari kegiatan aktivitas
batik itu sendiri, moral yang ingin kami karakter yang ingin kami tanamkan itu adalah karakter kerjasama, percaya diri dan kreatif. Di mana kerjasama itu sendiri bisa include di dalamnya adalah saling menghargai, di mana kegiatan kerjasama itu bisa terwujud jika di dalam kelompok itu saling menghargai antar kekurangan satu dengan yang lainnya, saling saling menghargai tentang pemahaman satu dengan yang lainnya, saling membantu, kemudian percaya diri dalam mengeluarkan ide-ide untuk membuat motif batik yang baru. Kemudian kreatif dalam memodifikasi motif itu sendiri atau warna, seperti itu. Jadi berangkat dari kultur itu tadi yang kita ambil yaitu batik, maka maka hasil akhir yang bisa kita terapkan, hasil dari pembelajaran itu yang bisa kita terapkan itu berkaitan budi pekertinya adalah kerjasama, percaya diri, dan kreatif. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai adanya 3 question yang diberikan pada kami. Tetap semangat belajar, tetap semangat dalam melakukan aktivitas CPG. Selamat siang, terima kasih.